pemirsa, sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya suka kitab Saidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi ya. Ini buku yang ketiga versi terjemahan yang saya baca dan saya sangat suka dengan versi yang terbitan dari Pustaka Arafah ini karena memang dari sisi penerjemahannya cukup akurat dan kemudian juga dari sisi tampilan pilihan fontnya, kemudian layoutnya juga sangat menarik. Saya sering diantaranya menggunakan kitab ini sebagai rujukan untuk pembahasan berkenaan dengan keluarga atau tazkiyatun nafas ya. Ada satu bab yang dibahas di dalam kitab ini diantaranya adalah di manfaat-manfaat pernikahan. Jadi kalau versi yang terjemahan dari Pustaka Arafah halaman 88 ya. Menariknya dibahas di sini tentang manfaat-manfaat pernikahan itu adalah dimulai dari pembahasan berkenaan dengan bahwasanya tujuan terbesar pernikahan itu adalah mendapatkan keturunan karena manusia itu akan mengalami penguraian ya, di sebagian anggota tubuh manusia itu tidak bisa diuraikan, memang tidak dapat digantikan oleh saripati makanan, akan tetapi bagian-bagian pokoknya itu digantikan apabila dia telah mengalami penguraian. Nah, ketika manusia memang tidak bisa menghindari kematian, padahal keberadaan manusia atau entitas manusia itu diharapkan akan tetap hadir untuk melestarikan dunia, untuk mengelola dunia, maka keberadaannya harus digantikan oleh anak-anaknya. Jadi sehingga manusia itu yang diharapkan adalah bisa berketurunan, dan ternyata ini adalah salah satu tujuan pokok dari diselenggarakannya pernikahan menurut Imam Ibnul Jauzi di sini, di mana beliau menyampaikan bahwasanya di dalam pernikahan itu akhirnya manusia menyadari bahwasanya jiwa-jiwa mulia manusia itu pada hakikatnya menolak untuk membuka aurat, kemudian mempertemukan dua organ yang dipandangnya atau dianggapnya tidak baik, jadi organ genital laki-laki dan perempuan. Itu sejatinya jiwa-jiwa yang mulia itu menolak untuk melakukan itu, membuka aurat saja menolak, apalagi untuk mempertemukan dua organ yang dipandangnya tidak baik. Karenanya kemudian Allah menciptakan syahwat bagi manusia sehingga terdorong untuk melakukan pernikahan, dan dengan pernikahan tersebut dengan dipertemukannya laki-laki dan perempuan, maka kemudian akhirnya mereka berketurunan sehingga terjadi regenerasi di kehidupan manusia. Dan saja kalau sebagai orang-orang yang beriman kita berhadap regenerasi yang berlangsung adalah regenerasi kesalehan. Dan tujuan pokok tersebut yakni untuk mendapatkan keturunan itu diikuti oleh tujuan lainnya, yakni menyalurkan air mani yang akan bisa menimbulkan penyakit ketika ditahan terlalu lama. Jadi sebenarnya kalau orang yang menunda-nunda untuk menikah itu agak berisiko karena dia harus menahan air mani cukup lama. Sampai kepada di pembahasan di sini terkait membahas juga berkenaan dengan bagaimana memilih istri atau mendapatkan istri yang salehah lahir maupun batin ya. Itu karena di antara kualitas sperma itu juga akan sangat ditentukan dengan pemilihan pada objek penyaluran dari sperma itu, yakni adalah pilihan istri yang dicintai atau diinginkannya. Dan memang ini adalah salah satu tujuan lain dari manfaat lain dari adanya pernikahan itu. Dan selain daripada itu ada beberapa pembahasan yang lain berkenaan dengan ini, karena sekali lagi kalau kita membahas tentang keluarga ya, anak-anak itu menjadi satu investasi yang sangat mahal dan berharga dalam kehidupan kita, karena kita berharap kehidupan kita di dunia ini yang akan segera berakhir itu akan dilanjutkan dengan anak-anak kita, yang bagaimana ketika kita sudah meninggalkan dunia harapannya anak-anak kita itu masih mengirimkan pahala-pahala amal untuk kita, bahkan harapannya bisa saling memberikan syafaat di kehidupan akhirat nanti, di mana kita tidak cukup dengan amal-amal kita, karena manusia masuk surga itu hanya karena rahmat Allah, bukan karena seberapa banyak amalnya tidak akan pernah mencukupi untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini dibahas oleh Imam Ibnul Jauzi, termasuk di bagian akhir bab pembahasan tentang manfaat pernikahan itu adalah beliau menyampaikan barang siapa yang mampu mendapatkan istri salehah lahir maupun batin, maka hendaklah dia menutup mata dari kekurangan-kekurangan istrinya. Ya. Jadi tabiat manusia itu kan hanya lebih mudah mengingat kekurangannya daripada kelebihannya. Padahal sebaiknya yang namanya manusia lebih banyak mengingat kebaikannya agar kita mudah mensyukuri kelebihan, untuk mensyukuri kelebihan pasangan, dan sekaligus juga kita menahan diri untuk tidak mengomentari kekurangan pasangan. Karena nggak ada manusia yang sempurna, sebagaimana tidak ada laki-laki yang sempurna pun tidak ada seorang perempuan yang sempurna. Demikian pula dengan seorang istri, ya hendaklah ya bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan suaminya. Jadi salah satu yang menjadikan seorang istri itu akan selamat di kehidupan akhirat adalah ketika dia mentaati suaminya, qanita, ya, kemudian juga hafidh, dia menjaga kehormatan dirinya, dan dengan mendapatkan keridhaan suaminya adalah menjadi peluang bagi dia untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu pembahasan, banyak sekali pembahasan berkenaan dengan keluarga di kitab ini yang bagi saya sangat menarik. Ini enaknya ya kitab seperti ini, misalkan ini saya buka di bagian manapun, itu nyaman kita mau bahas tentang apa ini. Kalau kita mau milih tema berarti kita buka di halaman awal ini, di halaman awal ini ada daftar isi. Kita mau cari pembahasan berkenaan dengan apa, misalkan berkenaan dengan takut setelah tobat, ya berarti kita buka di halaman berapa ini. Kemudian berkenaan dengan manusia diciptakan beserta sifat hasadnya, ini juga ada satu pembahasan. Jadi untuk kitab tazkiyah ya, ketika kondisi kita hati kita butuh hiburan, misalnya setelah kita sholat, kemudian setelah kita tilawah, kemudian kita butuh bacaan kitab yang kira-kira bisa memberikan semangat atau motivasi buat kita untuk kegalauan yang mungkin kita rasakan atau ketidaknyamanan yang kita rasakan, bisa jadi buku ini akan menjadi salah satu solusi. Waya juga berbicara tentang antara kehidupan dunia dan akhirat, tentang bagaimana bersikap zuhud, warok, dan seterusnya. Ini banyak dibahas dalam kitab yang dikasih Imam Ibnul Jauzi ini. Sebenarnya sangat menarik untuk membahas misalkan secara berurutan khusus untuk materi-materi keluarga di beberapa kajian saya, karena memang sekali lagi ada pendekatan yang agak berbeda dari Imam Ibnul Jauzi ketika membahas tentang keluarga, yang bagi mungkin sebagian kita akan terkejut-kejut ketika melihat beberapa hal ditampilkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan itu menjadi semacam begitu mudah bagi kita untuk mensyukuri keberadaan keluarga kita. Demikian mungkin. Wallahu a'lam bishawab.